Dari obrolan dari sampai tadi kira-kira kalau untuk saya ada beberapa poin gitu. Yang pertama bahwa katalog ini sendiri periodisasinya masih mengikuti periodisasi yang umum kita dapatkan di persaki segala macam. Sesuai juga misalnya kalau periodisasi di dunia yang lain, tapi seni sastra juga ada mungkin kalau kita lihat juga mengikuti politik, mengikuti periodisasi politik di Indonesia. Selain itu, di Bangkai juga tadi mengajak kita untuk melihat lebih jauh apa yang tersedia di katalog ini, bahan-bahannya sebagai ini kan pendataannya, dan di belakang itu kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi pergulatan dari para aktor yang terlibat dan membuat karya-karya ini. Kita juga mendapatkan bahwa di Bangkai ini praktik seni rupa terhadap lingkungan ini ada dua. Yang pertama dia menghadirkan dan juga atau merepresentasikan lingkungan di dalam karya. Selain itu ada juga karya yang berusaha untuk merubah atau mengintervensi terhadap lingkungan itu sendiri. Oke, kalau sekarang kita berbincang. Mas sore teman-teman, saya sih apa yang mau diomong mungkin dari empat, jadi saya pendek aja. Prinsipnya waktu saya menerima katalog ini, saya langsung berpikir oke, ini katalog idaman sejak tahun 94, si Icon juga terpikir atau bermimpi punya seperti ini ya, habis seperti ini. Dan kemudian saya lihat-lihat itu banyak karya yang memang didokumentasi dan pastinya sangat baik. Cuman agak anti klimaks waktu tertulis ini adalah contoh yang dipilih secara acak gitu, bahwa sebuah katalog itu bayangan saya tidak dipilih secara acak, tapi dia harus menjadi perwakilan dari sebuah konteks yang dia pilih, misalnya meninggi atau transnasional atau whatever itu. Jadi saya agak bingung pemilihan atau apa ya, tapi sudah dijawab ini acak. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutkan yang kita tadi juga bilang bahwa bagaimana si wilayah seni merespons lingkungan hidup. Kalau bagi saya masih dalam tingkat ekspresi ya. Bagaimana si seniman mempunyai referensi tentang lingkungan, kemudian dia berbuat sesuatu, merespon apa yang dia pikirkan. Masih belum banyak atau umumnya seniman yang saya lihat itu memiliki referensi yang baik untuk berkarya dalam konteks lingkungan. Yang terjadi banyak sekali sisi lingkungan hidup itu hanya sebagai kulit, tidak menjangkau pabrik atau jaringan yang lebih dalam tentang problem atau isu dari sisi lingkungan. Itu yang saya lihat. Yang menyenangkan juga adanya database atau kumpulan data seperti ini yang kita lakukan sangat baik, dan akan lebih baik lagi mungkin kalau cara menuliskannya itu tidak ditujukan pada kalangan seni gitu yang terbiasa dengan satu paragraf dengan banyak kalimat panjang gitu yang bagi saya kemudian saya dibuat penulisan soal teknis mungkin ya, tapi bagi saya itu menyulitkan orang awam untuk mengerti ini apa ya maksudnya gitu. Terus saya juga senang melihat adanya dokumentasi dari apa ini Kampung Sebelah Project misalnya, yang saya perlu sampaikan. Sewaktu David Berman, dia adalah sekjennya Pico Grada, sebuah lembaga dunia semacam PBB-nya untuk desainer grafis. Dia datang ke Indonesia. Kampung Sebelah Project ini diangkat di satu seminar atau apa konferensinya mereka gitu, dan presentasikan bahwa ini adalah satu dari banyak karya
desain Indonesia yang perlu ditengok oleh dunia, dan itu bagi saya akan sangat menambah nilai ya bila saya tahu adanya koleksi IPA ini sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kumpulan dokumentasi yang dimiliki oleh IPA ini bisa sangat meluas sehingga dan mempermudah orang untuk mengaksesnya. Mungkin tidak perlu dijaga atau hanya untuk kalangan siswa yang bisa mengerti kata-kata atau tulisan-tulisan yang demikian panjang, tapi orang awam mudah. Perlunya tagging, perlunya progres dari satu proyek yang terdokumentasi di IPA pun sangat dibutuhkan. Misalkan progres sensor tadi, dia punya kaitan dengan apa sih? Terus kemudian membayangkan Jakarta atau imajinasi Jakarta di sini, itu dia berkembang ke arah mana nih si proyek melihat Jakarta ini. Mungkin itu akan menjadi satu jalinan arsip yang menjadi dinamis, tidak hanya sekedar materi yang dibutuhkan kemudian suatu waktu akan dimiliki secara acak. Mungkin tapi ada beberapa kritikan juga untuk katalog ini, bahwa sebuah katalog ini harusnya merupakan merepresentasikan puncak-puncak dari sebuah periodisasi, tetapi sini justru disebutkan sebagai mengambil secara acak saja dari beragam banyak data yang ada, dan juga bagaimana menunjukkan konteks dari karya itu sendiri, sehingga bagi misalnya saya yang tidak terlalu berkecimpung dalam dunia seni rupa bisa memahami betul kira-kira karya ini munculnya dalam untuk merespon peristiwa apa atau untuk merespon sebuah kegalauan massa yang seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut, saya beri kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan atau komentar atau cerita, silakan. Tadi Mas Eko bilang bahwa soal seleksi ya, seleksi datanya memang kita, kalau soal periodisasi memang ya, maksudnya kami mengakui bahwa kita emang agak, maksudnya belum, karena kita juga tidak membuat ini secara bahwa kita mau merubah atau menawarkan satu kedua. Jadi kita memang berpegang pada yang umum-umum dulu, istilahnya itu dulu deh. Tapi yang umum aja itu kan juga selama ini mungkin orang tidak melihat barangnya. Yang umum diketahui itu pun orang tidak banyak lihat tempatnya. Jadi kita masih tetap ya mungkin standar-standar dulu dengan yang dan masukan-masukan tadi juga yang kita soal kita terima banget. Lalu tapi kalau soal masalah seleksi itu memang kita sama sekali tidak mau maksud untuk kayak bahwa ini adalah karya-karya terbaik pada saat itu sama sekali tidak. Jadi kami sangat tidak mau melakukan kanonisasi atau wah ini adalah contoh. Justru kami maksudnya acak itu mungkin bukan acak ya apa ya, tapi lebih beragam dimensi aja yang kita coba. Ini macam-macam ini. Nah apa yang kemudian bisa bagaimana orang menghadapinya, dan memang seperti tadi ini adalah ya kita menyebutnya makanya sebenarnya ini antara semi buku dan katalog gitu ya. Jadi bukan katalog yang sangat besar bernomor seri atau apa juga, tapi lebih kayak memang apa sih ini aja kayak kompilasi gitu ya. Nanti orang kita maunya memang kita yang menyembuhkan dan orang bisa lihat oh kita punya ini, dan mungkin itu memancing siapapun untuk menggali lebih dalam kita pribadi. Tapi bahwa kita mempunyai bukti-bukti dalam bentuk materi-materi arsipnya, dalam bentuk archival items.
tapi tidak dalam sama sekali tidak dalam rangka oh ini adalah karya-karya yang agung juga besar. Justru sangat apa ya, kita pengen tahu juga sama itu bagaimana gitu. Ya misalkan memang perbatasannya dari cetak hitam putih gitu ya, bisa buat yang sangat besar dan warna gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat dan seperti ini ya kan, nggak tahu. Mungkin kita pengen tahu gitu, komentar orang kok karya ini masa sih gue ada karya kayak gitu ya, hasilnya gitu apa gitu ya. Jadi sebenarnya sih semacam itu karena banyak sekali yang sudah terlupakan. Kayak misalkan foto dokumentasi Semsar itu sangat langka. Itu salah satu yang kita ya istilahnya jaga betul. Itu sangat ini sekali, sangat yang banyak nggak banyak. Apalagi zaman dulu bukan zaman digital seperti sekarang. Etnis itu yang terbaik yang bisa kita sebagai sebuah bukti, sebuah momen itu yang bisa kita. Nah nanti dari situ kita sampai situ, sampai memperlihatkan ke orang masalah nanti bagaimana orang menanggapinya gitu ya. Itu ya kita pengen tahu juga. Yang hanya misalnya ya seperti yang kita tadi di kategori ini itu ini apa dari hari problem yang paling menarik tadi. Kalau misalnya saya lihat kan di sini pembagian bikin bersih semua Orde Baru, terus setelah itu diikuti oleh nasionalisme dan lingkungan. Ya, sebetulnya waktu tahun awal dengan begini, dengan pembagiannya mantap dari waktu ke waktu, ada besar kemungkinan banyak ekspresi penting sebenarnya hilang. Misalnya upaya dari orang-orang baik tahun 60-an awal gitu, bikin set sendiri. Kenapa harus dekat dengan lingkungan? Tapi lingkungan yang mereka pahami lain dengan lingkungannya tahun 70-an. Lingkungan desa yang dipahami sama dia, desa yang bergerak, berjuang dan segala macam dengan segala ini politiknya. 70-an yang kita dapat, misalnya dengan mengingat peran organisasi, sampah, polusi dan segala macam, menurut penyadaran kepada siapa yang mengkonsumsi karya seni semacam itu, bukan intervensi langsung. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat, kalau buat saya itu logiknya, mau itu terjadi tahun 70-60 ya lebih baik periksa langsung di karyanya daripada menerima asumsi bahwa ada bagian Orde Baru. Jadi praktek-praktek semacam itu kan nggak mati dengan adanya perubahan politik. Itu problemnya. Konjungturnya beda. Kalau apalagi di belajar sejarah sampai 42 Jepang masuk, 45 perubahan politik, 98 perubahan. Itu konjungtur politik sejarah politik. Itu kan nggak mengikuti itu. Atau bukan saya nggak bilang mengikuti. Dia punya konjungtur yang berbeda yang harusnya dimasukkan. Jadi sini nggak sepenuhnya kemudian bilang bahkan ini punya pembagian sejarah politik, tidak. Tapi belum sampai memberikan kita materi yang cukup untuk membuat penilaian yang beda. Masih sangat oke. Ini ada gerakan lingkungan tahun 70-an, 80-an. Namanya tahun-tahun sebelumnya orang nggak pikir soal itu. Tahu apa sebelumnya, apa sih isunya, apa sih pergeserannya? Kalau bisa nanti dilihat ada soal gender dan lain-lain. Lain berarti lain berbentur mereka. Jadi justru dinamika ini yang kita paham. Kalau dinamika dari karya dibaca lagi dengan dinamika di tingkat produksi, bagaimana orang berkarya. Jadi karena dapat banyak hal menarik. Lalu tarik lagi dengan konjungtur politik untuk lihat arah besar itu yang intervensi dan segala macam itu. Buat saya itu masalahnya gitu.
ketika dengan cepat kita merapatkan itu kepada saya sekarang bilang dari itu sampai reformasi itu aja memangnya ada perubahan cara berpikir orang tentang lingkungan dengan adanya perubahan data. Saya kira enggak. Buat saya sejak isu itu muncul khusus untuk lingkungan tahun 70-an ada gerakan sosial baru di Eropa nyampe ke sini lewat donor dan segala macam melahirkan gerakan lingkungan sampai hari ini dari tahun-tahun itu praktek yang sifatnya kultural dan tertulis artistik buat dimensi audiovisual semuanya kelihatan ingin membuat orang aware tentang lingkungan dan segala macam ingin membuat orang sadar semua oke, ada yang terlalu besar kalau mau lihat ada intervensi-intervensi yang sifatnya langsung tidak berniat untuk membuat orang sadar bahwa ini dia sudah praktekkan secara langsung. Dari begitu dia ditangkap oleh media, begitu dia ditangkap oleh media, masuk lagi dari para penyadaran. Di penyadaran ini sangat dominan, Dalam hal ini, mengingatkan orang, terrorizing kan gitu ya. Hati-hati loh, global warming, gitu ya. Kalau nggak ini celaka hidup. Itu kuat. Nah tadi saya bikin dua arah gitu. Satunya ini intervensi artistik. Ini yang saya sebetulnya tertarik tapi nggak punya bahan. Lihat di sini ada ya beberapa gitu. Teman-teman bikin warna bumi dan segala macam gitu ya. Coba mendekatkan dengan kesadaran publik hidup, walaupun napas penyadaran itu masih kuat. Soal dengan penyadaran selalu kan adalah orang yang sudah sadar memberitahu yang belum sadar. Ya, hubungan kuasa itu ya selalu hidup dalam karya-karya selalu harus. Kalau dalam teater nantinya jatuhnya film kotak. Udah kita dapat dari artistiknya masih dikorbanin lagi. Oh gini. Sama kalau di kita seringkali instalasi masih lagi teks gitu tentang masalah-masalah dunia sekarang itu. Pero, nah, apakah ini efektif dibandingkan intervensi artistik yang kita kan dengar propaganda? Itu buat saya juga pertanyaan mungkin teman-teman yang bisa. Mana sih sebenarnya ya lebih gue buka jalan buat ngomong itu ya.